Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian waris pagi ini. Insyaallah untuk pagi ini kita akan membahas pembagian ahli waris yang dapat bagian sepertiga dan seperenam. Sepertiga dan seperenam. Seperdua pekan sebelumnya sudah dibahas. Ini yang kedua terakhir ya. Ada 6 ketentuan dalam Al-Quran: setengah, seperempat, seperdelapan, kemudian 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang akan dibahas untuk pagi ini ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Baru nanti pada pembahasan berikutnya ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam. Untuk ahli waris yang dapat bagian sepertiga ada 2, terdiri dari ibu dan saudara-saudara seibu. Ya, terdiri dari ibu dan saudara-saudara seibu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya masing-masing ahli waris itu bisa dapat bagian dengan bagian tertentu, tentunya harus memenuhi syarat. Untuk ibu bisa dapat bagian sepertiga apabila syarat-syarat untuk ibu itu telah terpenuhi. Di antara syaratnya di sini untuk bagian ibu mayit, ya, ada orang meninggal yang ditinggalkan di antara ahli warisnya adalah ibu, gitu ya. Ibu yang dimaksud di sini, dia akan mendapatkan sepertiga illam yakun lil halik waladun wala waladu waladin. Apabila yang meninggal itu tidak memiliki keturunan, ya, tidak memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan. Nah, itu syaratnya yang pertama. Ibu dapat bagian sepertiga dari anaknya yang meninggal. Berarti anaknya yang meninggal, ya, dari anak yang meninggal apabila anak yang meninggal tersebut tidak memiliki keturunan. Entah itu tidak memiliki keturunan karena memang belum menikah, ya, karena belum menikah, atau sudah menikah punya anak tapi anaknya meninggal duluan daripada bapaknya, ya, meninggal duluan daripada bapaknya. Misalnya masih bayi meninggal, gitu ya. Tidak lama kemudian bapaknya meninggal, sementara yang meninggal ini punya ibu. Kalau mayit kan, kalau yang bayi meninggal kan belum punya harta. Kemudian bapaknya mayit ini tidak lama kemudian, 1 bulan, 2 bulan kah, kemudian dia meninggal. Yang ditinggalkan salah satunya adalah ibu. Berarti keadaannya ini ketika anaknya meninggal, maka dia tidak memiliki keturunan. Ya, dia tidak memiliki keturunan karena keturunan bayi tadi yang baru lahir sudah meninggal duluan. Jadi kategorinya mayit ketika meninggal itu tidak memiliki anak keturunan, baik keturunannya itu laki-laki atau perempuan, baik anak atau cucu. Yang penting tidak ada keturunan ke bawahnya si mayit tersebut ketika dia meninggal. Maka ibu bisa dapat sepertiga, ya, ibu dapat sepertiga. Kemudian syarat yang kedua bagi ibu untuk bisa dapat sepertiga, syarat yang kedua, mayit tidak memiliki saudara-saudara, ya, mayit tidak memiliki saudara-saudara, baik saudara kandung maupun saudara sebapak dan saudara seibu bis juga. Dan mayit tidak memiliki saudara-saudara. Ketika meninggal, mayit hanya punya 1 saudara misalnya. Misalnya ada seorang yang bernama Zaid.
Zaid ini meninggal. Ketika meninggal, Zaid ini meninggalkan ibu, meninggalkan satu saudara laki-laki. Meninggalkan satu saudara laki-laki. Jadi ibu tetap dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga karena saudaranya hanya satu, ya, saudaranya hanya satu. Kalau saudaranya lebih dari satu, dua ke atas, ya, saudaranya dua ke atas, maka ibu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian sepertiga. Misalnya mayit itu yang meninggal tadi punya dua saudara, terdiri dari laki-laki dan saudara perempuan. Terdiri laki-laki dan perempuan, berarti saudaranya dua. Makanya ibu di sini tidak dapat bagian sepertiga. Kenapa tidak dapat bagian sepertiga? Karena mayat yang meninggal tadi memiliki dua saudara. Kalau cuma satu, maka ibu masih punya bagian sepertiga. Atau memang tidak ada sama sekali saudaranya, ibu dapat sepertiga. Dalilnya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran ayat yang ke-11. Mulai dari wali abawaihi, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika tidak, ya, fa illam yakun, jika tidak ada, mayit tersebut tidak memiliki saudara, maka ibunya mayit tidak memiliki anak, fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummi thuluth. Jika yang meninggal ini tidak memiliki anak, maka harta warisan diwarisi oleh bapak dan ibunya mendapat bagian sepertiga. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika mayit yang meninggal itu tidak memiliki anak, maka hartanya diwarisi oleh bapak ibunya. Untuk ibu dapat bagian sepertiga, ya, fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila mayit memiliki saudara-saudara, maka ibunya dapat bagian seperenam kalau memiliki saudara-saudara. Tentunya kalau tidak memiliki saudara-saudara mayit tersebut, ibu tetap dapat sepertiga. Ibu dapat sepertiga. Jadi kalau sepertiga dari harta ini ya lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Sepertiga harta. Misalnya hartanya 100 juta, untuk bagian ibu sepertiganya itu sudah lebih dari 30 juta ya. 30 juta, 3 berapa itu ya. Yang dimiliki oleh ibu, ya. Karena dapat sepertiga harta. Kalau tidak ada adanya. Kemudian kalau ada bapaknya, nanti bapaknya itu mendapatkan bagian keseluruhannya. Namanya asobah. Ibunya dapat sepertiga, bapaknya si mayit ini dapat keseluruhan harta. Selebihnya itu, ya, selebihnya berapa tadi? Sekitar 60 juta, berapa itu lebihnya? 60 juta, ya, 65 juta katakanlah seperti itu. Itu dimiliki oleh bapaknya. Ini dalam pembagian harta. Pembagian harta dalam warisan. Ya, nanti kalau sudah bergabung disatukan lagi antara bapak ibu, ya tidak ada masalah. Yang penting ini memperjelas untuk bagian masing-masing dari ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Nah, seperti itu. Ini yang pertama, ya, yang dapat sepertiga ibu tadi dengan ketentuan mayit yang meninggal tidak memiliki keturunan, dan juga mayit yang meninggal ini
tidak memiliki saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan. Kalau disebut saudara-saudara berarti lebih dua ke atas gitu ya, dua ke atas. Kalau cuma satu, ibu tetap dapat bagian sepertiga. Nah, seperti itu. Ini yang pertama, yang dapat sepertiga.